الضالين آمين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, lebih-lebih diberi hidayah sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka kajian tauhid rutin. Mudah-mudahan segala niat dan aktivitas kita senantiasa dibimbing, dituntun, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di sini menjadi salah satu syukur terhadap nikmat-nikmat yang Dia berikan, sehingga layak untuk memperoleh balasan-balasan nikmat-nikmat yang lain. Baik, kita lanjutkan tentang mengenal Allah lewat pendalaman tentang makhluk-makhluknya. Salah satu tanda makhluk itu dia pasti butuh tempat, minimal pas cetakan tubuhnya. Kita sudah bahas kemarin. Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau selain Allah butuh tempat, minimal pas cetakan tubuh Allah tidak butuh. Jangankan di langit, di Arash, di sorga, Sidratil Muntaha, di Gunung Turisina, di surga, di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, lepas, nempel, pas cetakan tubuh pun Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah jangankan tubuh, fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Kita sudah bahas. Pernah di sebuah masjid kajian tauhid ada yang bertanya, saya pernah dengar sebuah hadis dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang budak hamba sahaya. Waktu itu Rasul bertanya, di mana Tuhan? Dan budak itu menjawab, di atas. Kok tadi dibahas Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam, jauh, dekat, lepas, nempel. Tapi bagaimana dengan dialog tadi? Jawab Rasul, pertanyaan Rasul, di mana Tuhan? Jawab si abid, si hamba sahaya, di atas. Lalu kata Rasul, betul. Betul. Ini pertanyaan beliau lontarkan waktu kajian bab ini sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, di sebuah masjid, di Masjid An-Nur. Waktu itu An-Nur belum dibangun seperti sekarang. Saya nggak mau sebutin penanyanya, pasti kenal semua karena selebritis Citra Raya. Beliau alhamdulillah makin baik, sahabat saya. Saya ingat pernah ikut pengajian Al-Hikam di guru waktu itu. Seorang kekasih Allah, ahlul yakin, seorang ahli ma'rifat, ketika dia bicara, maka setiap katanya, setiap kalimatnya dibungkus, dikemas oleh nur ilahi. Jadi setiap kata dan perilakunya tidak ada hududin nafsi, tidak ada kepentingan. Biar ini supaya itu dan lain sebagainya, enggak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Minallah billah ilallah. Tidak ada kepentingan nafsu, tidak ada kepentingan supaya dihebatin orang, dipuji orang dan lain sebagainya. Seorang kekasih Allah,
Setiap kata dan kalimatnya dibimbing oleh Allah. Apalagi Nabi, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul, saya bilang saya bukan ahli hadis, saya pernah ngaji hadis tapi sedikit. Terlepas dari itu hadis sahih atau tidak, hadis dhaif atau hasan atau apa, terlepas dari itu semua, saya bilang seorang arif billah, seorang yang yakin, cinta, kekasih Allah, ketika dia bicara itu setiap katanya dibungkus, dikemas oleh nur ilahi. Apalagi Nabi, apalagi Rasulullah. Ketika Rasul menjawab betul, maka si abid, si hamba saya itu langsung dipahamkan oleh Allah sempurna bahwa di atasnya bukan di atas jawaban dari pertanyaan di mana, bahwa di atasnya di atas yang tidak ada kaitannya dengan arah, bahwa di atas yang tidak ada kaitannya dengan tempat, bahwa di atas yang bukan lawan dari bawah, bahwa di atasnya yang lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa di atas yang laisa kamitslihi syai'un. Sempurna paham si hamba sahaya itu tanpa harus nanya lagi, karena lisan Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dibimbing oleh Allah lahir batin Nabi, paham sempurna. Berapa hari kemudian saya tanya ke guru, waktu itu guru masih ada. Saya khawatir jawaban saya tidak pas. Kalau saya jawab seperti itu benar apa tidak? Guru diam sejenak. Lalu beliau jawab, itu jawaban bukan hasil kecerdasan otak. Hah? Kaget saya. Seandainya hasil kecerdasan otak, kamu tidak akan bisa jawab seperti itu. Itu jawaban Allah yang membimbing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Ada yang bertanya, kenapa itu Ka'bah disebut Baitullah, Bait Allah, rumah Allah? Nah, kemana saya sudah jelasin belum? Di mana Allah? No, di rumahnya. Di mana rumahnya? Di Mekah, Masjidil Haram. Coba buka pintunya, ketemu enggak? Apa itu artinya Baitullah? Bukan rumah Allah. Allah tuh enggak butuh rumah. Tadi sudah kita bahas kemarin ya. Allah tidak butuh tempat dan juga tidak butuh gentayangan. Allah tidak butuh di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, lepas, nempel, kanan, kiri, enggak ada. Enggak butuh. Jangankan itu semua, pas cetakan tubuh pun tidak butuh. Kenapa? Karena Allah tidak butuh fisik. Jangankan fisik tubuh, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Kita sudah bahas. Silakan kalau pengen matang, ulang-ulang lagi rekamannya. Terus ulang, nanti Allah kasih paham. Terus tambah paham, tambah paham, tambah paham. Episode 1, 2, 3, 4. Ini episode keberapa ini? 6, 7 ya. Baitullah itu dalam grammar bahasa Arab ada dua kata benda. Ada bait, ada kata-kata Allah, lafaz Allah. Bait itu rumah, isim, kalimat isim namanya, kata benda. Allah juga isim, nama Allah. Ketika dua kalimat yang digabung namanya idhofah dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, nahwu. Dan idhofah itu dalam alfiyah, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, kadang-kadang membuang sebuah lafaz di tengahnya. Itu aslinya kata ulama baitu ibadatillah, rumah tempat ibadah kepada Allah. Ini nih, masjid ini bisa nggak disebut rumah Allah? Bisa, dan seluruh masjid di seluruh dunia disebut rumah. Kita berkumpul di rumah Allah. Rumah, bukan Allah punya butuh rumah, butuh tempat. Rumah tempat ngabdi ke Allah, tempat ibadah ke Allah. Sebetulnya di bahasa Indonesia pun sudah sangat berlaku.
Coba rumah sakit, apa rumahnya yang sakit? Hah? Rumah jompo, apa rumahnya yang miring? Hah? Rumah makan, apa rumahnya makan dahar? Hah? Bebadog. Mana ini saya puji? Wah, kayaknya belum bisa sabar beliau. Wah, cocokan ya. Kurang semangat abdi kalau nggak ada beliau. Jadi karena makhluk. Nah, rumah yatim, apa rumahnya tidak punya bapak? Hah? Jadi sama sebetulnya dengan bahasa Indonesia. Baitullah, rumah tempat, baitu ibadatillah, rumah tempat ngabdi, tempat ibadah kepada Allah. Gitu. Lalu kenapa kita saat doa begini? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tangan menengadahkan ke atas, menengadah ke atas. Hah? Apa Allah di atas? Hah? Katanya tadi tidak di atas, tidak di bawah dan lain sebagainya. Kalau Allah di atas, kenapa saat kunut nazilah jadi begini? Benar? Allahumma adfa'nal bala wal ghala wal ba wal waba wal fahsya dan seterusnya. Hah? Kenapa begini? Apa Tuhannya pindah ke bawah? Hah? Jadi ironis sekali nih kalau punya keyakinan Tuhan bertempat, nggak butuh tempat. Nah, kata Imam Ghazali, sebagaimana kiblat sholat ke Ka'bah, sebagaimana kita kiblat sholat ke Ka'bah, kiblat doa ke langit. Jadi siapa yang nyuruh? Allah, Rasulullah. Nih, kita sholat ngadep kemana? Kulon ya, kulon, Ka'bah. Ya orang barat Ka'bah ya ke timur, bener? Apa Tuhan di sono? Hah? Di Baitullah, rumah Allah? Pernah ada saya pengajian di sebuah tempat. Ada katanya sih ditokohkan, tapi kok menyimpang. Dia bikin statement begini katanya, kenapa sih kita sholat harus ngadep ke Ka'bah, ke barat? Kalaupun kita ngadep ke timur, ke selatan, kan Allah tahu. Nah, benar? Ini kata-kata begini benar nggak? Halo? Kenapa sih harus ngadep ke Ka'bah, ke barat? Walaupun ke timur, ke utara, ke selatan, kan Allah tahu. Benar nggak tuh ngomong? Kata-katanya benar gak? Benar. 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 Buat jangankan Anda sholat ngadap ngulon ngetan ngalor ngidul, Anda tidak sholat pun Allah tahu. Jangankan Anda sah ngadap ke barat sebagaimana aturan, Anda tidak ngadap ke barat pun dan tidak sah pun Allah tahu. Gitu. Lalu kenapa kita sholat ngadap Ka'bah? Hah? Bukan berarti Allah di Baitullah, rumah Allah, karena diperintah. Betul? Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah. Suatu saat Nabi dulu beliau diperintah menghadap Ka'bah sholat. Suatu saat menghadap kemana? Baitul Muqaddas. Di mana Baitul Muqaddas? Di mana Palestina? Panongan. Ya, Panongan. Biasa. Poho deui bae. Panongan. Panongan, Panongan sono, terus belok ke Korelet, belok ke Bitung, belok ke Tangerang, masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, terbang sono, gitu. Kumaha cek aing mah aing ngomong.
Nah, setelah sekitar 16 apa 17 bulan, Rasulullah kok kangen pengen madep ke Ka'bah. Sisi manusiawi beliau, kangen pengen madep ke Ka'bah. Kadang-kadang ngelihat lagi ke atas, kadang-kadang ngelihat lagi, siapa tahu ada Jibril, wahyu turun ngebolehin lagi ke Ka'bah. Suatu saat nengok lagi, siapa tahu ada Jibril. Allah tahu tidak? Allah lihat tidak kekangenan hamba yang dicintainya Rasulullah. Lalu Allah firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Allah Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami sering lihat wajahmu menenggadah ke langit. Lihat lagi. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan arahkan kamu ke kiblat yang engkau sukai. Kangen ke Ka'bah. Fawal wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tuh, disuruh lagi ke sana. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum satrah, arahkan wajahmu ke sana, ke arah Masjidil Haram. Jadi yang nyuruh siapa? Nah, saat itu kalau nggak salah Rasulullah sedang sholat madhab ke Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas tuh mungkin waktu itu di timur kira-kira lah gitu, atau di utara gitulah, di saat beliau sedang sholat zuhur kalau nggak salah ya. Sedang sholat zuhur, tiba-tiba turun perintah dari Allah lewat Jibril. Itu Rasulullah muter badannya begini. Kalau kira-kira kita muter sholat, batal ora? Batal. Jangankan muter badan, salam aja Pak. Nih salam nih, menurut Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, salam Assalamualaikum warahmatullahi, dadanya ikut, batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, ikut. Jangankan dada nih, ilmu fikih, jangankan dada, wajah aja sunnah nggak wajib noleh saat sholat. Assalamualaikum, yang wajib itu ngucapnya. Assalamualaikum warahmatullahnya aja sunnah, yang wajib hanya assalamualaikum. Karena assalamualaikum ini rukun kauli, ucapan yang wajib, maka wajib fasih. Jangan gini, assalamualaikum, nggak sah salatnya, asnya hilang. Assalamualaikum, harus pakai as. Mobil aja asnya hilang, nggak bisa jalan, nggak sah salatnya. Itu ada huruf yang hilang, tasdid itu 2 huruf, dan di sana ada alif lam samsiah. Assalamu, dan harus pakai ain. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak dibaca sah karena sunnah. Ucapan yang wajib di dalam sholat ada 4. 1 takbiratul ihram, 2 fatihah, 3 tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan yang keempat apa itu salam yang pertama. Ini 4 macam ucapan ini wajib fasih karena rukun. Yang lain mah surat, yang misal kuliah kulhu atau bacaan tasbih, rabbik firli, itu mah sunnah. Yang 4 wajib ngaji sama yang ngerti. Pak Ustadz tolong Fatihah saya udah benar apa belum nih, dicek nih. Tahiyat saya udah benar apa belum nih. Bisa kalau berubah mana, bisa nggak sah salatnya. Jadi jangankan dada, wajah aja noleh sunnah. Jadi misal saudara salam, enggak robah-robah ininya, ke depan aja assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Qabiltu nikah. Sah. Jadi jangankan dada, ini aja enggak wajib. Makanya wajib pakai ilmu ibadah itu. Assalamualaikum, nolehnya sunnah, yang wajib ngucapnya. Ini pun yang wajib hanya ke kanan, ke kiri sunnah. Kita
males noleh assalamualaikum, habis gitu jedut baik kentut buat udah beres sholat. Ya udah kebelet dari tadi. Itu. Nah, ini mau ikut ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, oh ini batang. Hati-hati. Saya pernah ngamum di sebuah masjid, sepertinya hafal Quran imamnya, saya pas belakang imam, saya sama guru saya sebelah sini di Jakarta. Pas imamnya assalamualaikum warahmatullahi, ininya ikut, saya di hati niat mau parokoh referendum. Kalau salam saya ikut imam, saya ikut batal. Saya beres sholat, saya nanya ke guru, tadi kok itu dadanya ikut? Iya sama saya juga niat mau parokoh. Tahu saya guru saya malah beliau guru saya. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan ini. Jadi kenapa kita, jadi saat Rasulullah itu di Madinah namanya di Masjid Qiblatain. Kalau kita haji umroh, nah dianjurkan ke sana napak tilas, sholat 2 rakaat. Ya Allahumma hadza masjidu qiblatain. Ini masjid kiblat, Rasulullah pernah di situ. Itu sejarahnya dulu Nabi sholat di situ dalam satu sholat, kalau nggak salah maaf ya zuhur, itu kok jadi 2 kiblat. Tadinya ke Baitul Muqaddas Palestina, dirubah ke Mekah, makanya dinamakan Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Kalau kiblatnya satu bahasa Arabnya kiblatan, kalau 2 kiblataini atau kiblatani gitu. Nah, tasniyah namanya. Nah itu kalau enggak Allah yang nyuruh batal. Jangankan muter begitu, balik kanan balik kiri, ini aja bisa batal ketika rubah-rubah. Kalau kita nengok, ini sedang sholat nih, motor ada nggak ya? Kok tadi ada suara-suara alarm bunyi? Jangan-jangan motor gua dah. Nengok, sah apa batal? Enggak, ini nggak ngaji ini. Sholat udah doyan, ngaji kagak ini, kayak begini akibatnya. Enggak batal kalau hanya wajah yang noleh, kecuali ininya ikut. Mana yang motor? Dadanya ikut, batal. Kalau ini doang wajah enggak batal. Masya Allah. Halo? Hah? Hah? Jangankan sholat sehari-hari aja ke anda kagak khusyuk, ingat kemana-mana, sok ditanyakan sok. Kan nggak niat keluar dari sholat, cuman lihat itu mah. Kecuali niat keluar dari sholat, saya mau ke sono, itu baru ada niat keluar dari sholat. Makanya saya senang masjid kayak begini nih. Ada orang sholat motornya taruh di sono, sholatnya di situ, tenang. Kalau nggak ada jendela kaca kanan kiri, naruh di belakang, kan banyak kasus. Bagus kayak begini nih. Cuman mobil di belakang ya, harusnya mobil di situ. Tuh, jadi artinya apa? Esensi dari sebuah ibadah itu adalah sami'na wa ata'na, kepatuhan. Kalau Allah nyuruh ke barat ya ke barat, kalau nyuruh ke timur ya ke timur. Gitu. Sami'na wa ata'na. Allah yang nyuruh sholat, Allah yang nyuruh ngadep sono, ya patuh. Bukan berarti Allah di sono, bukan berarti Allah di dalam Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, bukan. Karena disuruhnya ke sana, apa hikmahnya? Keseragaman. Buktinya orang yang di sekitar Baitullah ada yang madep timur, madep barat, utara, selatan, tenggara, barat daya, barat laut, benar? Iya, karena Ka'bahnya di tengah. Gitu. Karena perintah madepnya ke situ, Quran, hadis. Jadi kalau ada orang ngapain sih harus madep ke Ka'bah terus, madep ke barat terus? Allah juga tahu kalau kita sholat madep timur, utara, selatan, memang betul tahu.
cuman tidak sah. Anda kenapa tidak sah? Nggak nurut sama Allah. Memang Allah tahu bahwa Anda sholatnya ngadep timur, ngadep utara, dan Allah juga tahu Anda sholatnya tidak sah. Gitu. Jadi esensi sebuah ibadah itu kepatuhan, patuh atas perintah dan aturan Allah. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Dengar tapi ngelawan gitu loh. Tahu tapi ngelawan. Suruh keluarin 2,5%, tahu tapi nggak dikeluarin, ngelawan, namanya sami'na wa asaina. Udah tahu waktu ngaji, pulang ya Pak Puji. Sayang. Sayang. Tapi berbaik sangka, mungkin isinya mau ngelahirin. Apa giliran pos 2 begitu. Nah, kenapa kita doa ke langit? Apa Allah di atas? Hah? Kama anna qiblatas sholah, sebagaimana Allah perintahkan sholat itu kiblatnya Ka'bah, maka kiblat doa adalah langit. As-sama, kata Imam Ghazali. Kiblat sebagaimana kita diperintahkan ngarah sholat menghadap Ka'bah, kiblatnya Ka'bah, maka kiblatnya doa adalah langit. Bukan berarti Allah di atas. Siapa yang perintah? Allah. Benar? Terbukti saat kunut nazilah Rasulullah mensunatkan begini. Benar? Kunut biasa begini, kunut nazilah begini. Siapa yang nyuruh? Rasul. Menolak bahaya. Bukan berarti Tuhan lalu pindah ke bawah. Nggak butuh atas, nggak butuh bawah. Allah sami'na wa ata'na. Contoh dari Nabi seperti itu. Bagaimana halnya dengan ayat kemarin saya sudah janjikan kan? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, jika di antara hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, anni, tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku maha dekat. Qarib itu dalam ilmu sorof bahasa Arab wazan fa'ilun, bukan hanya dekat, maha dekat. Maha dekat. Aku maha dekat. Lalu jangan ditanya berapa senti jaraknya, dekatnya. Nggak ada kaitannya. Ini dekat di sini. Katanya tadi dikatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan, jauh, dekat. Enggak butuh. Nempel, lepas, enggak. Loh itu, redaksi itu, fa inni qarib, sungguh aku maha dekat. Belum lagi ayat yang di surat Al-Waqiah itu gimana? Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya, cuman kalian semua tidak lihat, kata Allah. Belum lagi ada ayat yang lebih spesifik lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Apa ya? Padahal tadi dikatakan tidak jauh tidak dekat, benar? Mungkin kita juga sering, Yai tolong doain saya, Yai makan dekat sama Tuhan, kami mah jauh. Lalu apa Kiai nanya, gua dekat sama Tuhan berapa meter? Nah ini semua bahasa-bahasa pinjaman yang biasa digunakan antara makhluk. Allah nggak dekat nggak jauh.
Bahasa Al-Quran itu untuk makhluk, untuk dijelaskan kepada makhluk. Fa inni qarib. Kalau diartikan secara harfiah, terjemahan harfiah, letterless, bahaya. Nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kami lebih dekat dibanding urat leher. Urat leher kita di sini, lalu Allah lebih dekat dari urat leher. Atau di mana? Oh, bahaya ini. Ini jangan sampai kita ikut ajaran Sasiti Jenar, manunggali kaula Gusti. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Tapi aku bukan Tuhan, Tuhan bukan aku. Saat disusul sama siapa? Sunan Kalijaga ya. Mau disidang itu kan, karena ajarannya wahdatul wujud ya. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Tapi aku bukan Tuhan dan Tuhan bukan aku. Jenar, sini keluar, dipanggil sama para wali. Gitu ya kisahnya, maaf ya. Di sini nggak ada Jenar, ada juga Allah. Ya udah Allah keluar, panggil. Di sini nggak ada Allah, ada juga Jenar. Ya udah Allah sama Jenar dipanggil, Allah sama Jenar sekaligus. Akhirnya di sidang dibunuh kan, Sasiti Jenar dibunuh sama wali siapa aja tuh. Tapi di sini tidak ikut ke dalam kelompok al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh neraka, enggak termasuk itu mah. Ini mah pembunuh dan yang dibunuh surga semua ini mah. Semua para wali Allah itu mah. Seperti Al-Hallaj dalam Al-Hikam dijelasin. Mafil jubah illallah, tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Wah, seirama nih, satu paham. Akhirnya dibunuh Al-Hallaj. Saat dibunuh darahnya membentuk asma Allah. Itu materi pasca sarjana kita masih RZ, nggak usah ditanyain cuma nggak usah ya. Nanti bakal paham, ini kan masih SD kita nih. Ikuti aja terus pelajarannya. Hamzah Mansuri, siapa lagi tuh, Al-Hallaj, Sasiti Jenar, siapa lagi tuh. Nah, dekat di sini lihat para penjelasan para ahli tafsir. Di antara beliau menjelaskan begini. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika di antara hamba ada bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku maha dekat. Ini bukan kaitannya dengan tempat. Termasuk wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Ini bukan kaitannya dengan tempat. Ini fi ilmihi. Sehingga di sini dijelaskan tamtsilul likamali ilmihi ta'ala bi af'alil ibad wa aqwalihim wa tilai hala ahwalihim bihalin man qarubu makanhum minhum. Ini sebuah tamsil, sebuah ungkapan, sebuah kiasan betapa sempurnanya pengetahuan Allah terhadap perilaku semua hambanya, semua makhluknya. Sempurna dalam pengetahuan Allah. Jangankan perilaku, gerak-gerik kita, lintasan-lintasan hati kita diketahui Allah, betul? Bisikan hati kita diketahui Allah. Bahkan yang sudah tidak terbisik, yang sudah sekian tahun udah kita lupa, Allah tetap tahu. Itu. Nih, pernah dengar kata-kata qarib? Orang Indonesia bilang apa? Kalau orang Arab kan qarib, kalau orang kita apa? Karib. Apa? Coba bikin kata-kata dari karib. Susun kalimat dari kata-kata karib. Karib. Susun kalimat dari kata karib. Karib, koribun. Orang Indonesia kan bilangnya karib. Coba susun kalimat dari kata-kata karib. Apa? Sahabat karib. Ada lagi apa?
Ada lagi akrab, benar? Ini bentuk superlatif, isim al-tafdil namanya dalam bahasa Arab. Akrab berarti lebih dekat, superlatif. Sahabat karib, sahabat dekat. Akrab lebih dekat lagi. Kalau udah sahabat karib, sahabat teman akrab, maka ketika kau sedih, aku pun harus ikut sedih. Ketika kau senang, aku pun harus ikut merasakan kesenanganmu. Saking dekatnya. Firasatku mengatakan kau sedang sakit, kau sedang sedih, pantas aku selalu sedih. Kita kan akrab, kita kan sahabat karib. Sepahit semanis apa yang kau rasakan, aku pun harus merasakannya sayang. Itu kan? Saking akrab, saking karibnya gitu lah. Apa yang kau tahu, aku pun harus tahu. Apa masalahmu, aku pun harus tahu. Ini dalam keseharian kita aja berlaku. Artinya saking dekatnya selalu tahu. Benar? Nah, ini makanya dijelaskan dalam sebuah tafsir, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu, al-warid itu ada yang memahaminya dalam arti urat leher. Al-warid. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Ada juga yang mengartikannya urat-urat yang tersebar di tubuh manusia di mana darah mengalir. Seorang penafsir mengartikan sebagai pembuluh darah di jantung manusia. Nah, betapapun kata tersebut bermaksud menggambarkan sesuatu yang menyatu dalam diri manusia sehingga sangat dekat pada diri masing-masing orang. Pembuluh darah itu kendati pun sangat dekat, karena ketersembunyiannya maka manusia tidak merasakan kehadiran dalam dirinya. Benar? Karena pembuluh darah itu sangat tersembunyi, saking dekatnya sampai nggak terasa, nggak sadar. Demikian juga dengan kedekatan dan kehadiran Allah melalui ilmunya, pengetahuannya. Maka manusia tidak merasakan kehadiran. Kebanyakan tidak merasakan kehadiran Allah. Saya yakin semua orang beriman tahu Allah lihat, tapi kenapa masih maksiat, masih ngebohong, masih ngurangin timbangan, masih korupsi? Saya yakin orang beriman tahu Allah dengar, kenapa masih maksiat? Mereka tahu Allah Maha tahu, kenapa masih melawan Allah, maksiat? Karena baru tahu. Kalau tahu di sini, kalau terasa, kalau yakin ke sini. Kalau tahu mah di sini, benar? Kalau yakin udah tembus ke sini. Nah, kalau udah di sini yakin udah baru. Dia selalu merasa kehadiran Allah, merasa dilihat, didengar, disaksikan, muraqabah, apalagi musyahadah. Baru tuh akhlakul karimah muncul, keikhlasan muncul, tawaduk muncul. Enggak mau sombong. Ibadah ikhlas, ibadah khusyuk baru kalau sudah tembus ke sini, sentral nih. Jadi ini sebuah nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat leher. Nah, ini sebuah kiasan tentang betapa Allah Maha tahu. Maha tahu keadaan manusia yang paling tersembunyi sekalipun. Kalimat itulah yang paling mudah dimengerti, walaupun pada hakikatnya ilmu Allah, pengetahuan Allah melebihi apa yang dilukiskan itu. Enggak ada bahasa untuk mengungkapkan betapa Allah Maha tahu. Allah mengetahui yang nyata, yang rahasia, dan apa yang lebih rahasia dari rahasia itu. Yang rahasia itu antara lain adalah bisikan hatinya. Sedangkan yang melebihi rahasia adalah yang melebihi bisikan hati. Apa itu? Hal-hal yang telah terpendam di bawah sadar manusia, yang telah dilupakan oleh yang bersangkutan sendiri. Itu Allah tetap tahu. Masya Allah. Jadi jangan diartikan dekat seperti antar makhluk. Selalu Maha tahu. Ya, contoh tadi sahabat karib, akrab, selalu tahu
apa persoalanmu, aku harus tahu sebagaimana engkau tahu persoalanku. Kita sudah akrab, karib, sahabat karib. Jadi jangan dipahami kaitan dengan tempat. Dekat di situ. Pengetahuan Allah sempurna, selalu tahu. You understand? Allah nggak butuh tempat. Any question? Pertanyaan? Silakan. Tapi bukan yang tadi ya, bukan sesi itu jenar ya. Itu ada nanti bahasannya. Itu definisi ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi saat itu kan. Mahwal Islam wal iman wal ihsan. Islam itu ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman itu ada, iman kepada Allah, malaikat dan sebagainya. Ihsan itu apa? Anta'budallah, engkau nyembah Allah, engkau ngabdi ke Allah, engkau ibadah ke Allah, ka'annaka taroh, seolah-olah engkau selalu melihat Allah. Taroh itu fi'il mudhari, present continuous tense, selalu. Engkau nyembah Allah, ibadah ke Allah, ngabdi ke Allah, seolah-olah engkau selalu melihat Allah. Tapi jangan ngelihat. Fa illam takun taroh, sekalipun kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguh dia selalu melihat engkau. Yakini itu. Yakini itu. Bukan hanya tahu, yakin. Kalau tahu di sini, kalau yakin tembus ke sini. Saya pernah ngobrol dengan seorang Kapolsek Jakarta. Beliau ngaji tauhid waktu itu. Sekitar berapa tahun ngaji tauhid rutin. Suatu saat ngobrol, beres ngaji ngobrol. Aduh, ini sebelum Covid. Aduh, saya tadi berjamaah sama Kapolda. Di samping saya Kapolda. Aduh, hati ngedeg-deg gue cenah. Itu dekat Kapolda. Beliau berarti nggak ingat kemana-mana, ingatnya Kapolda aja yang di samping. Bayangin Kapolsek dengan Kapolda kan? Ya kalau Kapolres kan masih dekat lah. Ini Kapolda, Polsek. Saya tadi di samping saya Kapolda. Aduh, ngedeg-deg gue hati cenah gerdeg. Itu Kapolda. Jadi dia nggak ingat kemana-mana, fokusnya ke Kapolda. Contoh sederhana. Ini dia berarti berdebar-debar hatinya karena dekat Kapolda. Bagaimana para ahli ma'rifat, para pecinta Allah dekat dengan merasakan kehadiran kedekatan dengan yang menciptakan Kapolda, menciptakan presiden, menciptakan jagat semesta, alam semesta, pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, dahsyat. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau sholat itu hatinya bergolak, terdengar sampai sop belakang sahabat Nabi, mendidih hatinya. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali diriwayatkan itu ketika mau wudhu itu sudah berdebar-debar. Kenapa? Mau menghadap zat yang maha segala-galanya, maha pencipta, maha kuasa, maha menyaksikan, maha menghidupkan, mematikan. Berdebar-debar, udah nggak getar guys. Apalagi Rasulullah. Jadi bergolaknya hati Rasulullah itu terdengar seperti ombak yang dahsyat, seperti bergolaknya air yang sudah ini mendidih, sampai kedengar sop terbelakang para sahabat Nabi. Masya Allah. Contoh beginilah, kalau kita takut banget kok, misalnya kita ada di sebuah ruangan yang di situ disiapin harimau atau singa yang sedang kelaparan, gimana kira-kira rasa takut kita?
Udah nggak kebayangkan, pasti nggak inget apa-apa, udah ingetnya ke situ aja. Atau kita sedang mabuk cinta kepada doi. Masih ingat 60 tahun yang lalu? Hah? Saat mabuk cinta pertama, wah, kalau udah mau udah mau ketemu berapa menit lagi udah mulai ser gitu kan ya, benar ya? Makanya kata Imam Ibnu Arabi, orang kalau belum pernah merasakan jatuh cinta ke makhluk nggak bisa memperbandingkan jatuh cinta kepada Allah seperti apa. Kita jatuh cinta ke makhluk aja, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tumpeng ku habisi, jalan terjal indah, benar, panas, tambah semangat. Di pemakaman berdua sama doi, anyep. Kenapa? Itu cinta ke makhluk aja begitu. Bagaimana para kekasih Allah, para pecinta Allah? Wow, udah begitu sholat, udah. Kata guru dulu cerita, udah nggak ingat makhluk. Kenapa Sayyidina Ali minta cabutlah tombak di punggung saya saat saya sholat? Benar? Kalau kau mau cabut panah di punggung saya saat saya sholat, cabut. Kenapa? Enggak akan terasa. Sedang mabuk cinta dengan Allah, enggak terasa apapun. Kita baru berpanah, nyamuk. Enggak ada segini-gini acan orang. Masya Allah. Itu Kapolsek di samping Kapolda udah jadi kalau orang udah khusyuk sholat, wah, udah nikmat udah. Dunia dan seluruh isinya udah nggak ada apa-apanya. Kalau orang sudah dikasih anugerah khusyuk sholat, udah fokus sudah. Makanya kata Al-Hikam, orang sholat khusyuk itu dia sedang dialog dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajiburni, cukupi aku ya Allah, warfani, angkat derajatku ya Allah, warzukni, berikan aku rezeki yang halal berkah, wahdini, bimbing hidupku ke jalanmu ya Allah, wa'afini, sehat walafiahkan aku ya Allah, selamatkan dunia akhirat, wa'afani, hapus dosa-dosaku ya Allah. Dialog sama Allah. Makanya Abu Yadim Yati Cadasari Banten sholat tarawih dari jam 8 sampai jam 3 selesai satu Quran. Nikmat ngobrol dengan Allah. Siangnya tadarus satu Quran Ramadan. Jadi satu bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Mas, kenapa? Nikmat ngobrol dengan Allah, khusyuk. Udah nggak terasa apapun. Itu udah kelas-kelas spesial imannya. Kita biasanya sholat tarawih nyari yang banyak apa dikit? Nyari yang cepat apa lambat? Lumayan lah daripada nggak sholat. Kenapa? Belum ada nikmat. Kenapa belum nikmat? Belum khusyuk. Orang kalau udah khusyuk sholat, disiapin gadis cantik tercantik sedunia udah nggak tertarik, disiapin kendaraan termewah dan udah nggak tertarik. Kalau udah nikmatnya khusyuk, udah nggak ada bandingannya dengan nikmat duniawi. Kata guru begitu. Bayangin Sayyidina Ali yang nggak terasa dicabut panah, cabut itu karena khusyuk kepada Allah. Dan nggak bisa khusyuk, nggak bisa khusyuk itu fokus, nggak ada selain Allah. Sayyidina Ali mau wudu udah ngedreg-deg, mau menghadap zat yang maha. Saudara-saudara, barisannya luruskan, rapatkan, karena kita mau menghadap Allah. Berarti Allah di mana? Di hadapan. Musyrik sakit. Musyrik sakit tuh, berarti Allah butuh tempat di depan, di hadapan kita. Kayak tembok dong sama. Ya, kita makanya ini ilmu fundamental banget ini. Jangankan di depan, di belakang, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah,
nempel, lepas, jauh, dekat, nggak butuh. Semua itu hanya untuk makhluk. Pas cetakan tubuh pun Allah nggak butuh tempat. Yakini Allah ada. Ingat rumusnya, yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Jadi gimana cara menjelaskan pada anak-anak ya? Tadi sebenarnya kalau gimana mereka kan sudah berbiasa. Ada lagi? Yang bisa itu penting ada dua kondisi. Kenapa? Ada dua kondisi bisa. Iya, ya. Kondisi kita merasakan kehadiran Allah atau melihat Allah, dan kondisi kedua ya Allah yang melihat kita, merasakan Allah melihat. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kan ketika kita membayangkan Allah seperti wujud, kadang-kadang kita Allah itu seperti apa sih kan gitu. Kita membayangkan Allah itu seperti apa secara wujudnya. Nanti kan kadang-kadang suka tergelitir. Nah itu gimana caranya supaya betul-betul meyakini kehadiran, merasakan kehadiran Allah itu. Masalah pertanyaan tadi ngaji aja terus Pak, sampai paham, nanti oleh Allah dikasih bisa jawab. Kita gimana jawab ke anak, kita aja belum paham. Ngaji terus, ulang-ulangi rekamannya, ulangi dari awal terus. Saya aja waktu pertama kali ditugasin guru menyampaikan ilmu ini, banyak yang belum paham. Seiring berjalannya waktu terus ditambah. Allah. Rumus terakhir, jangankan bapak saya, ulama ahli tauhid dalam kitab-kitab tauhid menjelaskan idza alqasyaitanu fi dhihnika, jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiranmu atau ada bayangan yang muncul seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, katakan, lalu dia bertanya, "Fama hakikatullah?" Abis Tuhan tuh aslinya kayak gimana? Abis Tuhan tuh di mana? Abis seperti apa? Kalau nggak ada sepertinya, Kalau Allah nggak butuh fisik, jangankan fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Abis gimana? Fama hakikatullah, Tuhan itu seperti apa aslinya? Kayak gimana? Dari apa? Dan seterusnya. Fakul firad didzalik, katakan untuk menolak bisikan itu, katakan untuk menolak bertubi-tubi pertanyaan itu, katakan untuk menolak bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Katakan, la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ini pun masih belum sederhana bahasa ini bagi kita. Guru yang kemarin kita haulin menjelaskan lebih enak lagi bahasanya. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Kalau dalam bahasa Quraisy Shihab, jangankan dalam kenyataan, dalam imajinasi pun kita tidak boleh ngebayangin Allah. Musyrik nanti. Al-idrak isyrok, tarkul idrak idrakun. Ngebayangin Allah berarti musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan selain Allah. Allah apa kayak begini, kayak begitu. Berarti mengkayakan, menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita tahu. Berarti semua makhluk itu. Berarti menyamakan Tuhan dengan makhluk, musyrik. Menyekutukan, menduakan, menyamakan. Makanya al-idrak isyrok, ngebayangin Tuhan, musyrik. Tarkul idrak idrakun, kalau sudah bersih dari ngebayangin Allah, maka dia sudah menemukan Tuhan, sudah kenal Tuhan. Jadi orang yang kenal Allah udah nggak tanya seperti apa Tuhan, kayak gimana, di mana, udah nggak tanya, udah kenal Allah mah hilang. Lalu gimana supaya hilang pertanyaan itu? Ngaji, istiqomah, syariat, gitu. Terus ngaji. Ya kemarin nggak ikut, putar rekamannya, ulang terus. Ini ngaji kayak begini Pak, nggak bisa sekali 2 kali. Ya kalau Allah mau ngasih ya bisa aja. Syariatnya gitu lah. Saya nih Pak, sampai tahadus bini mah syariatnya gitu, bisa ngejelasin kayak begini. Wah,
Udah nggak kehitung Pak, diulang di mana-mana. Dari tahun 2002 guru nugasin saya. Kamu kalau ngajar di mana-mana jangan ngajar fikih. Fikih sudah banyak yang ngebahas. Jangan ngajar tafsir. Tafsir sudah banyak yang menyampaikan. Bahas ilmu ini. Langka ini dibahas ini. Banyak orang yang sudah nyembah Allah, tapi ke Allahnya belum kenal. Masih ngebayangin Tuhan seperti makhluk. Gitu. Alhamdulillah. Berat ini tugas. Lalu guru waktu itu, coba susun dalam bahasa Indonesia, tulis bahasa Indonesia sebesar buku saku tentang ilmu mengenal Tuhan, keesaan zat Allah. Susun sebuah buku kecil, disebarluaskan, karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan, belum ma'rifat bidzat. Saya bukan tipe penulis, pernah sampai ke pesantren bawa mesin tik, ngebahas itu baru berapa halaman ya, ngebahas jauhar, bahan bentuk fisik, hayuli, surah, nafsu, akal, nggak selesai. Jadi ribuan kata ngantri untuk diungkapkan, jadi mau nutup itu susah, nggak susah bikin titik. Akhirnya, oh ya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, barulah Allah mengijabah ngaji di sini. Lalu ada tim kreator. Sekarang zaman era digital, zaman era media, Allah takdirkan lewat ini. Makanya saya semangat ngaji di sini. Mau hadir 1000 orang, mau 10.000 orang, tetap semangat. Yang penting kameramennya ada, beres. Nah, dan dari sini insya Allah biidznillah nyebar kemana-mana. Kata beliau, kata guru, jangankan di publik, di umum, di pesantren pun ilmu ini langka. Jadi harus dilestarikan dan dipublikasikan, sebarluaskan. Mudah-mudahan ini jadi jalan. Pengajian di sini jadi jalan, cita-cita guru dibuktikan oleh Allah dan manfaat. Dan semoga DKM beserta kru, tim kreatif semua dapat pahala amal jariah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakin ya Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Kita doa begini karena perintah Allah. Kita doa begini karena perintah Allah. Bukan berarti Allah di atas atau di bawah. Kita salat madhab ke barat karena diperintah Allah. Bukan berarti Allah di barat. Yakinnya Allah ada, namun apapun Allah yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Makanya kemarin dibahas, Allah tidak butuh gerak, Allah tidak butuh diam. Yang gerak, yang diam itu hanya makhluk. Semoga Allah kasih paham kita dan Allah kasih yakin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu 'inda ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma amnan 'alaina bi sagha'il ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalati bima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul 'alaika wa hasana dhanni bik wa amnan 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik wa qurna bi'awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yadhkuruka fala yansaka hatta la yakuna lisyaitani 'alaina sabil. Allahumma ij'al baina wa baina man ta'allama al-ilma 'ilman nafi'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.